Jika Anda menginginkan mobil keluarga yang nyaman, spare part banyak, awet, dan bisa dijadikan mobil hobi, mungkin Toyota Kijang ini adalah jawabannya. Harga bekasnya itu kisaran 20-50 juta. Kalau ada kondisi yang lebih istimewa lagi, harganya bisa lebih tinggi lagi. Penasaran dengan mobilnya? Simak terus video berikut. Toyota Kijang hadir di Indonesia pada tahun 1977. Awalnya, mobil ini masih difokuskan untuk mobil niaga. Generasi pertama dikenal sebagai Kijang Buaya, karena ketika kap mesinnya dibuka, mirip sekali dengan buaya yang ingin makan. Kemudian generasi kedua diproduksi dari tahun 81 sampai 86. Di generasi kedua ini dikenal sebagai Kijang Doyok, karena terinspirasi dari tokoh kartun Doyok. Toyota Kijang generasi ketiga diproduksi dari tahun 86 sampai 96, tepatnya 1 dekade. Mobil ini adalah salah satu Toyota Kijang yang paling populer. Di Kijang generasi ketiga ini mengalami facelift di tahun 92. Untuk yang pre-facelift dikenal sebagai Kijang Super. Kemudian untuk yang facelift dikenal dengan Kijang Grand Extra. Toyota Kijang generasi keempat diproduksi dari tahun 97 sampai 2004. Di generasi keempat ini dikenal dengan sebutan Kijang Kapsul karena bentuknya yang sudah mulai membulat. Di generasi keempat ini mengalami facelift di tahun 2001 dan 2003. Toyota Kijang yang kita review ini adalah Toyota Kijang Ranger SSX. Buat yang belum tahu tipe-tipe Kijang Super, intinya Toyota bekerja sama dengan 3 karoseri, yaitu Superior Coach, NCH, dan Nasmoko. Tetapi masih ada karoseri lokal yang membuat Kijang ini. Contohnya ada Kijang Rover, Jantan, dan Kencana. Lalu untuk Kijang Super ini tersedia 2 buah wheelbase, KF40 untuk short wheelbase dan KF50 untuk long wheelbase. Variannya yang short wheelbase ada SX untuk tipe paling bawah dan SSX untuk tipe paling tinggi. Kemudian untuk varian long wheelbase ada LX untuk tipe paling bawah dan LSX untuk tipe paling tinggi. Kemudian masih dibagi lagi di dalamnya, yaitu ada tipe Ranger untuk yang 3 pintu dan ada tipe Komando untuk yang 4 pintu. Mobil ini adalah mobil sejuta umat sebelum Toyota Avanza. Dulu itu laku gara-gara mobil ini tuh sangat memenuhi pasar Indonesia. Mobil keluarga yang luas, nyaman. Mobil ini juga dikenal sebagai mobil yang serbaguna karena tangguh di segala medan. Desain mobil ini sudah jauh lebih modern dibandingkan dengan Kijang Doyok di zamannya. Toyota memfokuskan pasar Toyota Kijang ini untuk mobil keluarga, bukan untuk mobil niaga. Tapi tetap mobil niaga itu ada yang diproduksi. Kemudian Toyota Kijang yang Super ini memakai full press body, jadi mengurangi 2-5 kg dempul per mobil. Ini adalah mesin 5K 1500 cc 4 silinder karburator. Tenaga di mobil ini 63 horsepower dan torsinya 115 Nm. Mesin ini juga sangat badak, spare part murah, banyak, jadi kita nggak perlu pusing untuk merawat Kijang ini. Di bagian depan sini khas 90-an ya, dia tuh mengotak. Terus lampunya ini masih kaca buram, terus sennya itu Mika Oren. Di sini bempernya ini materialnya besi loh cuy. Tuh, besi. Jadi kalau menghantam sesuatu itu kuat banget. Terus apa sih bedanya sama Kijang Grand Extra? Nih, pertama lampunya nih. Kalau yang Kijang Super ini dia agak mendelep gitu. Nah, kalau yang Kijang Grand Extra itu lampunya udah rata. Terus dia di bagian sen, kalau yang Kijang Super ini Mika Orennya itu gede banget. Kalau di Kijang Grand Extra itu cuman kecil, letaknya tuh di sini.
Nah, yang paling mencolok itu kalau di Kijang Super ini dia belum pakai logo, dia baru pakai tulisan Toyota gede nih. Nah, kalau yang di Grand Extra itu udah pakai logo Toyota. Ini perbedaannya mirip-mirip antara bumper depan sama bumper belakang. Ini di samping sih desainnya lucu banget ya, kotak-kotak gitu, bikin nostalgia. Terus ini pelek udah nggak standar ya, standarnya itu ring 13. Nah, kalau sekarang ini udah pakai pelek Alpina. Suspensi mobil ini udah dikembangin sama Toyota. Suspensi depan sudah memakai double wishbone. Terus kalau suspensi belakang masih memakai fair down, jenisnya itu yang over axle. Jadi ini suspensi jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Kijang Doyok. Ini karena awalnya pick up ya, terus dijadiin mobil keluarga. Di sini ada bekas lesnya nih. Ini ada bekas lesnya. Nih logo nih. Ini legend banget nih logo Kijangnya. Terus ada lagi ciri khas 90-an, yaitu stikernya. Stikernya itu dari depan sampai belakang, dan ini biasanya ditulis nama varian atau enggak nama merek mobilnya. Ini rem depan udah cakram, kalau yang rem belakang masih tromol. Kalau yang tipe SSX ini udah cakram depannya, cuman kalau yang tipe SX atau LX itu depannya masih tromol. Untuk di bagian kaca di sini, ini model bukannya itu sliding ya. Cuman di versi Grand Extra itu bukannya itu pop up dari dalam didorong ke depan. Itu versi yang Grand Extra. Terus di sini juga ada talang air nih. Pas mobil klasik ya. Unik talang airnya. Desain belakangnya ini mirip banget sama Isuzu Panther. Jadi pintunya cuma setengah, terus ada footstep-nya di sini. Dan pembeda antara Kijang Super sama Kijang Grand Extra nih di bawah. Kalau di bawah itu yang Kijang Super ini itu tangki bensin. Kalau yang Kijang Grand Extra itu jadi tempat buat naruh ban serep. Sekarang kabin ketiganya udah spesial karena udah dimodifikasi. Nanti kita lihat. Jadi ini udah dimodifikasi sama yang punya. Jadi jok yang kabin keduanya ini dipindahin ke belakang. Jadi makin luas nih, kita bisa lihat ya. Tuh, luas banget guys. Ini yang gue suka nih, ini bahannya vinil. Sama yang punya plastiknya udah dibuka. Terus yang gue suka nih, ada handle dari dalam. Jadi kita nggak perlu repot manggil orang dari luar supaya buat buka pintu ketiga ini. Ini ada salah satu detail unik. Ada stiker ini, sama stiker ini. Ini memang stikernya standarannya ada di mobil ini. Karena emang rata-rata tuh Kijang yang Ranger ini udah sama pemiliknya stikernya udah dicopot. Di sini ada emblem karoserinya. Nah, kebetulan ini karoserinya yang superior coach. Gitu, guys. Ini di interiornya sini luas banget ya, guys. Dia itu sayang tapi pengaturan setirnya itu fix. Cuman pengaturan joknya itu bisa sliding dan reclining. Untuk setirnya ini belum power steering dan palang 2. Terus di sini ada pengaturan lampu, di sini ada wiper tapi wipernya belum intermittent. Di bagian door trim sini bahannya itu vinil ya. Dan aslinya itu dilapisin oleh plastik. Cuman sama yang punya itu udah dilepas. Nah, ini untuk kaca masih model engkol. Terus di bagian cluster di sini hanya tersedia speedometer, ada indikator lampu jauh, sein, terus ada jarum bensin sama jarum suhu mesin. Terus ini model rem tangannya unik nih. Dia jadi ditarik, dikiriin. Nah, ini baru nonaktif rem tangannya. Kalau tinggal mau narik lagi kita tarik ini. Nah, ini rem tangannya mirip-mirip sama Mercy Tiger. Terus ini untuk transmisinya 5 speed manual. Kalau yang tipe SX itu masih 4 speed. Cuman yang SSX ini udah 5 speed manual. Dan disambungkan ke roda belakang. Untuk AC, ini modelnya itu tidak menyatu dengan dashboard, tapi ini kayak tempelan. Tapi ini standar dari sananya. Dan AC di mobil ini tuh dingin banget parah. Apalagi pas malam. Ini ownernya mempertahankan head unit yang model kaset. Di sini ada asbak, ada lighter. Di sini ada laci penyimpanan kecil. Emang bentuknya nggak terlalu gede, cuman cukup lah. Di sini sama ownernya buat naruh kanebo. Jadi kalau kemana-mana mobilnya harus bersih guys. Ini untuk dashboard material plastik ya. Di sini juga ada bolongan untuk menuju row kedua sama ketiga. Cuman sekarang udah nggak ada row 2 atau 3. Ini hanya 2 row doang dan itu luas banget nih. Ntar kita bisa lihat. Ntar gue duduk di belakang. Ini di dalamnya udah nggak standar ya. Jadi jok yang kedua ini dipindahin ke belakang. Dan menurut gue modifikasinya cukup cerdas sih. Jadi ini luas banget cuy.
memang ada jok-jok yang dilepasin, cuman yang nggak kebagian bisa duduk di bawah sini, dan bisa juga buat tempat tidur. Jadi ini untuk perjalanan jauh enak banget guys. Sekarang waktunya kita test drive. Oke, sekarang gue lagi test drive Toyota Kijang Ranger. Jadi, wah ini kenang-kenangan banget sih mobil ginian sih. Ini bener-bener sangat antara supir sama mobil itu menyatu banget. Untuk posisi nyetir ini enak banget ya. Joknya nyaman, visibilitasnya luas. Memang mobil khas 90-an itu pilar-pilarnya tuh tipis-tipis banget ya. Jadi kita untuk melihat ke depan enak banget pandangannya. Ini joknya enak, tapi sayang posisi setirnya itu pengaturannya itu fix, dan posisi setirnya itu agak ke bawah gitu, jadi kayak bawa mobil yang mesinnya ada di kolong. Untuk setir ini belum dilengkapi oleh power steering, jadi rasanya berat banget. Cuman kalau udah jalan kayak gini, ini rasanya enteng. Untuk bantingan suspensi ini lumayan keras ya, tapi ini udah jauh lebih mendingan dibanding Kijang Doyok. Karena suspensi depan udah double wishbone, tapi memang suspensi belakang masih per down. Untuk kekedapan kabin, jujur aja ini lumayan berisik. Suara mesin, suara road noise, suara angin. Mobil ini enak banget buat dipakai stop and go, jalan nanjak, karena tenaganya mainnya di putaran bawah. Untuk radius putar, ini lumayan patah ya. Cuman memang buat yang nggak biasa agak menyulitkan, karena kenapa? Setirnya berat banget. Terus masalah kestabilan, kalau di bawah 80 ini masih lumayan stabil ya. Cuman kalau udah di atas 100 itu mulai kerasa body rollnya. Terus dia punya kopling enteng loh ini. Dan persnelingnya itu meskipun oglek ya, cuman feel-nya itu enak. Intinya di zamannya mobil ini sangat nyaman. Dan kalau dibeli di zaman sekarang menurut gue masih worth it. Dan gue saranin dulu belinya yang Grand Extra yang power steering. Untuk konsumsi bahan bakar di mobil ini cukup irit. Dia dalam kota bisa 1/9 km per liter, dan luar kota bisa 1/11 sampai 12 km per liter. Itu lumayan irit ya, apalagi dia masih pakai karburator. AC mobil ini juga dingin banget loh guys, apalagi pas malam. Kalian yang punya Kijang tau lah gimana dinginnya AC ini. Oke, sekarang gue lagi sama yang punya. Nah, nama lu siapa? Nama gue Muhammad Rangga Dewantara. Oke. Kijang pelit. Gue mau nanya-nanya nih. Boleh. Perawatan Kijang gimana? Kijang yang ini. Perawatan Kijang ya. Spare part dulu deh. Spare part sebenarnya sama aja sama Kijang yang lain, kayak Kijang Grand Extra, Kijang Super sama. Cuma kalau masalah perawatan, lu tahu sendirilah, pasti anak mobil pada tahu gimana perawatan Kijang 3 doors. Ya dibilang gelap juga enggak, cuman mendekati mahal. Mendekati gelap. Gelap. Abu-abu. Oke. Nah, alasan lu milih Kijang ini tuh apa? Dibanding mobil yang lain, alasan lu? Kenapa gue milih Kijang? Karena tuh gimana ya? Gue liat Kijang tuh kayaknya di jalan tuh wow banget. Betul banget. Apalagi buat anak-anak, gue sebut komunitas gak apa-apa ya? Gak apa-apa sebutnya. Anak-anak TKCI, mereka ngomporin gue buat beli Kijang kotak kayak gini. Dulu gue pakai Kijang kapsul. Terus akhirnya kata anak-anak TKCI, udah lu beli Kijang kotak kayak kita. Oke, gue beli. Jadi sekarang gue beli begini. Nah, ini problem Kijang tuh apa sih? Problem Kijang yang ini ya, yang 1500 cc. Problemnya ini kalau misalnya habis nyuci mesin, pasti apa sih namanya? Businya itu pasti bakal basah. Kalau nyuci mesin, soalnya busi itu nggak ada tutupannya. Oke. Tapi mesin aman loh ya. Mesin aman. Badak banget loh mesin. Badak. Menurut lo worth it gak nih buat dibeli di zaman sekarang? Worth it lah. Lo anak muda mau keren, tapi maunya mobil tua gitu kan. Ini gini aja, udah apa-apain enak. Lo mau ceperin, tinggal ngepres per. Dan menurut gue juga worth it. Karena kenapa? Perawatan mudah. Gue saranin sih ngambilnya yang 18. Kalau misalnya punya uang lebih buat bensin, ngambilnya yang 18 tipe LGX. Karena udah power steering kalau nggak salah ya. Iya. Gitu sih. Jadi menurut gue worth it banget. Dan bisa dijadiin mobil hobi loh guys. Bisa. Lo anak muda pakai mobil ini, gue jamin dilirik orang, apalagi cewek. Enggak, gue dilihat bapak-bapak tadi. Ya itu lo, kalau gue pernah sini beda. Mungkin kalau yang lihat bapak-bapak, wah nih kenangan dulu nih gue nih. Kalau cewek yang lihat, wah ini mobil bokap gue dulu nih, apa enggak mobil jemputan? Jemputan dulu. Oke, makasih banget ya mobilnya udah di review. Siap. Makasih nih.
soon mobil gue satu lagi bakal di review sama dia. Datsun Go Plus ya. Datsun Go Plus. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.